Halo sobat yang mungkin saat ini baru berpikir ya, kenapa nggak pernah mendapatkan uang atau susah banget mendapatkan uang. Di video kali ini saya pengen diskusikan ya, saya pengen membahas kenapa sih kita nggak boleh mengejar uang. Karena gini, kalau kita mengejar uang itu biasanya uang itu justru akan menjauh dan uang itu akan susah untuk datang kepada kita. Itu ada beberapa sebab dan itu biasanya menjadikan diri kita ini merasa wah susah banget nih kerja cari uang, wah nggak dapet. Itu justru yang akan membuat uang itu menjauh dari kita dengan alasan yang sederhana. Kita ini sudah menerapkan bahwa kita memiliki kemelekatan akan uang dan kita terprogram dalam diri kita bahwa uang itu susah kita dapatkan dan kita miliki. Namun di sini saya akan membagikan ya, bagaimana sih biar kita itu mudah mendapatkan uang dan dengan sukacita uang datang kepada kita. Ini adalah cara-cara sederhana yang sobat semua bisa terapkan dan bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Gak peduli kondisi saat ini teman-teman bagaimana. Semua ini saya lakukan untuk membantu teman-teman agar lepas dari namanya kemelekatan akan nilai uang ya. Mungkin nilai uang tertentu, mungkin teman-teman ada yang pengen memiliki penghasilan sekian juta, atau mungkin dalam berdagang pengen omset sekian puluh juta atau sekian ratus juta setiap bulannya. Nah, bersama dengan video ini kita diskusikan ya bahwa sebenarnya uang itu adalah sebuah akibat. Akibat apa? Akibat dari apa yang sudah kita kerjakan. Bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh sukacita, kegembiraan, terus rasa cinta, itu justru akan menarik banyak sekali uang untuk datang kepada kita. Dan itu bukan hal yang mustahil dan itu bisa teman-teman lakukan. Cara sederhana banget kok. Uang itu akibat. Misalkan nih, teman-teman punya kegiatan nih, pekerjaannya tentang jasa, ya lakukan dengan sukacita. Jangan pernah mengeluh saat mungkin sepi, mungkin menurun penghasilannya. Jangan pernah itu menjadikan sebuah beban. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, itu hasilnya akan semakin banyak dan semakin besar. Karena energi yang kita pancarkan, kita salurkan ke alam semesta, itu adalah energi positif dan itu energi yang membawa kita kepada sebuah keberuntungan yang gak berujung. Kita akan senantiasa mendapatkan keberuntungan yang tiba-tiba datang. Yang tadinya mungkin jualan sepi, tiba-tiba rame, tiba-tiba dapat orderan yang lebih besar dari biasanya. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena ya kembali lagi, semua itu adalah akibat dari rasa kita, dari perasaan kita, bagaimana kita gembiranya, bagaimana kita ini menikmatilah setiap pekerjaan yang kita jalani. Dan itu justru akan menjadikan sebuah dorongan agar uang selalu datang dan selalu betah kepada kita. Tapi kalau kitanya mengeluh, kitanya nanti merasa sulit, susah, itu justru akan pergi. Karena apa? Yang kita pikirkan dan kita rasakan adalah sebenarnya hal yang tidak kita kehendaki, hal yang tidak kita inginkan. Karena kita melibatkan perasaan dan perasaan ini memiliki kekuatan itu 5.000 kali lebih kuat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita gambarkan. Jadi yang namanya vibrasi itu berpengaruh pada kehidupan kita dan itu akan menjadikan sebuah tarikan yang menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Misal nih teman-teman ya, memiliki perasaan yang baru gak enak, segera kita berpikir ulang, kita memprogram ulang diri kita bahwa kondisi itu yang kita rasakan gak enak itu adalah sesuatu yang kita tidak butuhkan. Jadi kita harus memprogram ulang nih saat kita merasa gak enak. Jadi carilah sesuatu yang menurut teman-teman itu menggembirakan dan itu membuat teman-teman bisa lega dan itu bisa kita alihkan. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu bisa kita alihkan, terus nanti kita perbaiki nih. Misalkan kita lagi sepi nih dagangannya, ya kita maklumi aja. Oh, ini tanda nih, bentar lagi kita akan mendapatkan orderan yang semakin gede, project semakin banyak, dan apapun itu ya, terserah. Pokoknya kita rubah pola pikir kita saat kita merasakan ketidaknyamanan atau saat galau nih, waktu kita kekurangan uang. Nah, itu nanti akan menjadikan program baru yang justru kita pancarkan dan bisa menarik banyak uang kepada kita. Karena gini, semakin kita mengejar uang, uang itu akan semakin menjauh dari kita. Karena gini ya, saat kita ini ibarat ketemu temen nih ya, teman lama, entah teman sekolah, entah teman main zaman kecil, itu pertama kali yang kita ingat apa? Wajahnya atau namanya. Begitu
begitu kita memaksakan untuk mengingat namanya, itu akan semakin lupa dan membuat kita ini pusing mungkin ya. Dari situ kita harus santai dulu. Saat kita udah santai, baru ingat kan namanya. Oh iya si ini. Nah begitu juga bagaimana pelakuan kita kepada uang. Kalau kita semakin memikirkannya, kita semakin mengejarnya, justru dia akan semakin menjauh dan dia tidak akan pernah mau menoleh kepada kita. Jadi hati-hati ya, saat kita berpikir seperti itu justru akan menjauhkan kita, atau uang itu akan menjauh. Jangan pernah dikejar. Uang itu akibat. Saat kita sudah merasa santai, kita bersyukur nih dari apa yang kita dapatkan hari itu misalkan, ya sudah, nanti akan ada kesempatan yang datang dan itu akan memberikan sebuah kunci atau ya mungkin pematik yang akan mengundang nilai uang yang sudah kita inginkan. Ingat, dalam hukum LOA itu apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kita berpikir sesuatu itu mudah, maka segala sesuatunya akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau kita berpikirnya itu sebuah kesulitan, itu justru akan semakin sulit. Jadi misalkan punya pemikiran tentang uang, gambarkanlah dan rasakanlah bahwa kita sudah memilikinya, kita sudah mendapatkannya. Jangan akan, jangan kalau, jangan besok, jangan kapan-kapan. Dan kita juga harus membiarkan uang itu datang dalam berbagai bentuknya. Jadi misalkan nih, kita menginginkan nilai uang tertentu, terus kita mendapatkan nih dari orang lain, mungkin customer kita atau mungkin saudara kita, dalam bentuk transfer, sedangkan kita pengennya cash. Ya syukuri, biarkan dia datang ya, kasih kesempatan dia datang. Jangan pernah diabaikan. Kalau kita udah mengabaikan itu, maka nanti kesempatan yang lain gak akan datang lagi. Uang mau datang ya maunya cash, ya udah kasih cash. Atau misalkan nih, kita menginginkan uang dengan nilai tertentu ya, mungkin itu dengan nilai yang besar, tapi ternyata kita dapat, misalkan memang dapat nih, misal pengen 10 juta itu dapat, tapi kalau itu bentuknya recehan, ya diterima aja, biarkan dia datang, izinkan. Karena dengan kita mengizinkannya, itu nilainya sama kok, yang membedakan hanya bentuknya saja, bentuk dari uang itu. Nah kalau kita mengizinkan dia untuk datang dan kita memberi kesempatan dia untuk datang dalam berbagai bentuk dan rupanya, itu justru akan menarik teman-temannya. Jadi akan menarik segala sesuatu yang itu menghasilkan uang untuk kita. Namun diingat, hukum ini atau cara ini adalah cara yang tidak instan. Semua ada prosesnya, semua ada prosedurnya. Bukan hari ini kita menginginkan, kita menerapkan, besok dapat. Ada yang seperti itu, tapi kadang kita juga butuh proses, dan prosesnya itu mungkin berbeda-beda tiap orang ya. Ada yang cepet, ada yang lama, ada yang dalam hitungan menit juga ada. Jadi kita semua harus menghargai waktunya bagaimana, prosesnya gimana. Ya sudah, kita nikmati aja itu setiap pola-polanya. Teman-teman bisa praktekkan ini dan teman-teman bisa lakukan ini dimanapun dan kapanpun. Saya akan membuat video yang akan selalu membahas tentang pengembangan diri soal keuangan. Jadi teman-teman bisa ikuti di channel ini dan kalau perlu bagikan. Semoga terharu. Dadah.